Sejarah Desa Benda Kerep, Cirebon. Benda Kerep ini dikenal sebagai kampung pesantren yang memegang teguh adat istiadat lama yang digariskan oleh pendirinya, Kiai Soleh Zamzami. Dahulu sebelum diubah namanya menjadi Kampung Benda Kerep, wilayah itu dikenal dengan sebutan hutan Cimewe. Kondisinya angker, dan saking angkernya, orang yang memasuki wilayah itu hanya sedikit saja yang sanggup kembali. Sebab itulah dahulu hutan itu dinamakan Cimewe, diambil dari kata bahasa Sunda yang artinya tiada atau hilang. Julukan kampung setan bagi Cimewe berangsur-angsur hilang manakala Kiai Soleh menancapkan dakwahnya di sana. Sekitar pada tahun 1862 Masehi. Kiai Soleh pada mulanya merupakan ulama yang mempunyai kedudukan di Kesultanan Kanoman Cirebon. Beliau memilih meninggalkan keraton karena muak dengan tingkah laku Belanda yang dianggap mengotori keraton dengan adat istiadat haram. Secara keilmuan, Kiai Soleh merupakan seorang ulama ahli hikmah atau seorang sufi. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama, menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan Belanda. Menurut sumber tutur yang diungkapkan para kiai di pesantren Benda Kerep, disebutkan bahwa selepas meninggalkan keraton, Kiai Soleh Zamzami mendirikan pesantren dan menetap di situ Patok, Kecamatan Mundu bersama Kiai Anwaruddin atau Kiai Krian. Kemudian ia pindah ke Desa Gunung Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, serta mendirikan pesantren di gunung. Kiai Anwaruddin adalah sahabat dekat Kiai Soleh Zamzami. Guru dari keduanya adalah Kiai Bahauddin. Tetapi versi lain mengatakan bahwa Kiai Anwaruddin yang lebih dikenal dengan Kiai Krian tersebut adalah paman sekaligus guru dari Kiai Soleh Zamzami. Melalui perjalanan yang begitu panjang di gunung, Kiai Anwaruddin mendapat sebuah petunjuk bahwasanya Kiai Soleh yang memegang teguh terhadap ilmu tasawuf atau sufistik ini harus pindah ke Cimewe, wilayah angker yang masih kosong. Kiai Anwaruddin berfirasat bahwa daerah Sumber di kemudian hari akan menjadi ramai dan itu akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan anak cucu Kiai Soleh dan ketasawufannya, serta tidak cocok untuk menyembunyikan anak cucu dari keramaian. Berawal dari petunjuk Kiai Anwaruddin, akhirnya Kiai Soleh bersama Kiai Anwaruddin bertolak menuju tanah Cimewe dengan niatan menaklukkan tanah tersebut dari gangguan-gangguan gaib. Sumber tradisi menyebutkan upaya Kiai Soleh dan Kiai Anwaruddin dalam menetralisir Cimewe yang dikenal angker itu tidak mudah. Kedua kiai diceritakan terlibat pertarungan gaib dengan beberapa jin yang tidak mau tanah itu dijadikan sebagai pesantren untuk menyiarkan agama Islam. Akan tetapi biarpun demikian, Cimewe akhirnya dapat dibebaskan dari pengaruh-pengaruh buruk jin. Meski begitu, dalam tradisi disebutkan ada dua makhluk dari golongan jin yang tidak mau meninggalkan Cimewe. Makhluk tersebut menurut tradisi setempat terbentuk seekor macan gaib dan seekor ular gaib. Kedua makhluk tersebut tetap tinggal di Cimewe dan siap sedia membantu anak cucu Kiai Soleh menjaga Cimewe. Selepas hutan Cimewe dapat dibersihkan dari pengaruh jahat jin, Kiai Soleh kemudian membangun perkampungan dan pesantren di sana. Lambat laun, banyak orang yang berguru pada Kiai Soleh. Mereka datang dari berbagai desa di wilayah Cirebon. Pada saat Kiai Soleh mulai menetap di Cimewe bersama istrinya Nyai Menah, Kiai Soleh mendirikan sebuah keranggon dengan mengaitkan pohon-pohon besar dengan papan kayu sebagai tempat tinggal pesantren. Kemudian nama Cimewe oleh Kiai Soleh diganti namanya menjadi Benda Kerep.
karena di tanah Cimoe terdapat banyak pohon benda, pohon yang buahnya mirip seperti sukun. Dengan kata lain, benda bermaksud pohon benda, sedangkan kerep dalam bahasa Cirebon bermaksud padat atau banyak. Kini setelah hampir 157 tahun didirikan, Benda Kerep tetap eksis menjadi perkampungan pesantren yang memegang teguh ajaran hikmah. Di kampung tersebut bahkan hingga kini mengharamkan bagi penduduknya untuk TV dan hal-hal yang dianggap lebih banyak mudaratnya ketimbang kebaikannya. Kampung Benda Kerap kini didaulat sebagai kampung tradisi satu-satunya yang ada di wilayah kota Cirebon. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah Benda Kerep dari kampung setan menuju kampung pesantren. Sejarah ini saya kutip dari historyofcirebon.id. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.